Ya, salam dan selamat pagi kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacita sekali pagi ini kita boleh bersama-sama bersatu kembali di dalam SJBR di setiap Senin pertama dan Senin ketiga. Pagi ini telah hadir di sela-sela kesibukan beliau Bapak Pendeta Hembang Tambun yang akan nanti membagikan latar belakang perenungannya atas naskah yang tayang di hari ini. Dan acara dipandu oleh Pak Sony. Selamat pagi Pak Hembang dan juga Pak Sony dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita akan masuk di dalam acara kita pagi ini. Saya hantar dengan pantun ya Bapak Ibu. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu di tahun yang baru, tetaplah semangat dan janganlah lesu. Selamat menikmati kebersamaan kita Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Monggo Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, tetap semangat, pasti penuh dengan sukacita. Ya, kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kami mengundang untuk kita terus bertekun dalam waktu teduh, terutama kita rindu akan setiap firman Tuhan berbicara di kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita boleh memuji memuliakan Tuhan, bahkan ialah jika hari ini kita ada semekan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan dan kehidupan kami, Tuhan. Jika kami ada semekan anugerah-Mu, Tuhan, kami yakin Tuhan, tuntunan-Mu, Tuhan, begitu nyata di kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu bila acara ini, Tuhan, sungguh-sungguh boleh memberkati kami, Tuhan. Terutama kami yang ikut bagian dan bersama-sama dalam acara ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kiranya Kau menyertai acara ini dari awal, pertengahan, akhirnya dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, kiranya Kau berkati setiap peralatan yang dipakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, listrik, semuanya terkendali dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, terutama hati kami. Biar hati kami terus tuju kepadamu, fokus kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan. Pagi hari ini kami ingin meninggikan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus yang syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Dan kita akan percaya semua ini karena anugerah Tuhan. Dan biarlah semua yang kita nikmati semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari menaikkan pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, sungguh Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita. Jika kita hari ini ada di awal acara SCBR ini, kita akan percaya semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyimaknya. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu,
dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Renungan hari ini berjudul Minamata. Pada pertengahan tahun 1950-an, kota Minamata di Jepang mengejutkan dunia karena sebuah penyakit aneh yang muncul di sana. Diawali dengan perubahan perilaku kucing-kucing yang kejang-kejang, lalu menerjunkan diri ke laut. Lalu disusul dengan gejala pada penduduk setempat yang mengalami gemetar, kejang, kesulitan berjalan, pendengaran berkurang, mengalami kelumpuhan, hingga kematian. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya ialah karena mereka mengonsumsi ikan dan hasil laut yang telah terkontaminasi oleh merkuri yang berasal dari sebuah pabrik kimia yang membuang limbahnya ke laut dalam jumlah besar selama 36 tahun. Puluhan ribu orang mengalami gejala berat dan hampir 2.000 orang meninggal dunia. Penyakit itu pun dinamai sesuai kota asalnya, yakni Minamata. Suatu polusi atau pencemaran memang sangat berbahaya. Memang dampaknya tidak selalu terlihat seketika, tetapi yang jelas, ia akan menimbulkan berbagai hal buruk. Prinsip ini juga berlaku secara rohani. Inilah yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar mereka tidak berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran Kristus. Itulah yang menghindarkan mereka dari kecemaran, sehingga tetap menjalani hidup yang kudus. Lalu bagaimana upaya kita menjaga diri dari pencemaran rohani? Apakah bahan bacaan atau tontonan kita mendorong kita menaati Kristus, ataukah sebaliknya? Apakah lingkungan pergaulan serta kebiasaan-kebiasaan kita menolong kita menjalani hidup yang benar? Mari terus menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidup kita. Itulah pelindung kita dari segala kecemaran. Berpegang teguh kepada pengajaran Kristus yang benar akan menjaga kita dari segala tindakan yang cemar. Ya, baru saja kita bersama-sama pagi hari ini mendengarkan audio renungan. Juga Bapak Ibu telah melakukan waktu teduh tadi pagi. Dan kita ingin percaya begitu banyak yang kita dapatkan perenungan pagi hari ini. Bila pagi hari ini kita juga bisa bersama saling berbagi satu dengan lainnya, saling menguatkan iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumbernya langsung, ya, penulisnya, yaitu beliau Bapak Hembang Tambun. Selamat pagi Bapak Hembang Tambun. Apa kabar Pak? Pagi, Mas Sony, Bapak Ibu semua. Iya, seperti suaranya Bapaknya agak Kabar apa baik bergema dari ya. Medan. Oh, puji Tuhan. Suara agak bergema nih Pak pagi hari ini. Iya. Ya, kita bersyukur ya. Terima kasih ya pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam acara yang kita tunggu-tunggu atau kita nantikan, yaitu 1 jam bersama renung harian. Oleh sebab itu, mari Bapak Hembang Tambun untuk boleh bersama-sama pagi hari ini berbagi kira-kira apa latar belakang dari tulisan Bapak pagi hari ini. Biarlah kita makin diperkaya hingga kita juga boleh menangkap isi hati Tuhan melalui perenungan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita fokus kepada Tuhan. Silakan Bapak Hembang.
Oke. Terima kasih Pak Sony. Ketika pertama kali membaca tentang Minamata, saya ingat itu sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Lalu topik ini tetap terngiang di kepala. Lalu beberapa waktu yang lalu menuliskan dalam sebuah artikel pendek yang saya tulis ke Renungan Harian. Seperti sudah diinfokan, kita baca di situ, Minamata itu satu kota di Jepang yang mengalami satu situasi yang mengejutkan dunia, yang ternyata berasal dari satu pencemaran yang berlangsung selama jangka waktu yang panjang, 36 tahun. Maka di sini saya bayangkan apa yang terjadi dalam 36 tahun ini. Mungkin tidak ada satu orang pun yang menyadari. Sampai setelah 36 tahun, tiba-tiba hal yang mengagetkan dunia terjadi. Jadi, dari sini saya berefleksi, masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita biasanya itu tidak muncul spontan. Itu pasti karena sudah ada proses. Jadi seperti ada salah satu di dalam ayat kita juga tentang dosa. Dosa itu lebih dulu dierami dulu di dalam hati, disimpan-simpan dulu. Tidak mungkin mungkin ada jarak waktu beberapa menit sebelum, tapi ada yang bahkan bertahun-tahun sebelum kita pupuk tanpa kita sadari, suatu saat itu bisa membuat kita dalam satu situasi yang sangat-sangat serius. Jadi polusi atau pencemaran ini bisa berupa sikap kompromi kita terhadap sesuatu yang sepertinya tidak apa-apa untuk satu jangka waktu tertentu. Maka kalau kita membaca konteks jemaat Korintus ini salah satu jemaat yang luar biasa banyak masalahnya ketika kita membaca surat 1 dan 2 Korintus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat banyak karunia-karunia yang Allah berikan bagi mereka, tetapi kemudian juga mereka saling menyombongkan diri. Sebagai contoh misalnya, kalau saya beri contoh sedikit di jemaat Korintus tentang kompromi mereka terhadap dosa. Di situ bahkan digambarkan di dalam jemaat ada orang-orang yang tidur atau yang jadi kumpul kebo dengan istri bapaknya, tapi semua jemaat mendiamkannya, begitu. Jadi artinya anggaplah istri muda bapaknya dengan sang anak itu udah kumpul kebo, tapi jemaat pun diam aja. Atau ada kasus-kasus lain kalau kita baca di gereja Korintus. Mereka itu suka sekali membuat perjamuan kasih, tetapi yang terjadi justru mereka saling pamer apa yang mereka bawa di dalam jemaat. Saya bawa makanan sesuatu, saya makan supaya bapak ibu yang lain melihat saya ini orang kaya loh, orang hebat loh. Jadi saya mau memamerkan itu justru bukan menolong orang lain, bukan mau berbagi kepada orang lain. Dan dalam hal itu, mereka sepertinya permisif sekali. Tidak ada yang berani mengatakan ini salah, ini benar, ini tidak boleh. Jadi tindakan-tindakan seperti ini yang ditegur oleh Rasul Paulus, sehingga di dalam konteks 2 Korintus pasal 6 ini, Rasul Paulus mulai berbicara tentang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Artinya, jangan kita hidup bersama dalam satu komunitas dan seolah-olah merasa kita semua sama saja. Harus ada bedanya. Harus ada bedanya. Bukan berarti bukan berarti Rasul Paulus mengatakan kita harus jauh, kita harus menghindar dari semua orang yang buruk. Ya kalau begitu nggak ada tempat bagi kita di dunia ini karena semua orang masih berdosa, masih masih tinggal dalam segala kecemaran juga. Tetapi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan hidup bersama dalam segala tindakan komunitas dan yang membuat kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Kalau begitu apa bedanya Allah dengan penyembahan berhala? Apa bedanya menyembah Allah dengan menyembah berhala? Apa bedanya? Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini bait Allah, kita ini roh Allah berdiam di dalam kita, maka seharusnya hasilnya juga terlihat. Dengan mengutip beberapa ayat dari Perjanjian Lama, surat Rasul Paulus ini juga mengingatkan apa yang dapat dilakukan oleh jemaat-jemaat itu. Keluarlah dari sana, katanya.
atau pisahkanlah dirimu. Memang ini konteks perjanjian lama, ketika komunitas itu benar-benar tidak lagi taat kepada Tuhan, mereka perlu menjaga jarak dari mereka itu. Maka di dalam konteks Korintus ini, Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita hidup dalam nilai-nilai yang kompromistis dengan semua orang yang tidak percaya, dan kita merasa it's okay with that, gitu, nggak ada masalah dengan itu, maka lama-lama bukan kita yang menggarami mereka, tapi mereka lah yang menggarami kita. Maka kita perlu was-was, kita perlu mewaspadai. Makanya saya kaitkan nanti dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, lingkungan pergaulan kita. Kalau setiap hari kita bergaul dengan orang-orang yang suka cakap kotor, dan kita merasa tidak masalah, lama-kelamaan bukan kita yang mengubah orang lain, tapi mereka yang akan mengubah kita, dan kita akan menjadi sangat terbiasa dengan itu. Maka kita tetap harus memiliki panduan kita, guidance kita di dalam bertindak itu adalah firman Tuhan. Maka ketika orang-orang lain bertindak dan tidak mendasarkan perbuatan-perbuatan mereka dengan firman Tuhan, kita perlu menyadari ini, nomor satu, menyadari dan membangun jarak. Bukan berarti kita jadi apa ya, seperti hidup membiara menjauh dari orang-orang, tidak. Tetapi kita tahu ini batas-batas. Ini batas-batas yang kita tidak boleh lewati. Karena kalau kita melewati itu, maka kita sedang membuka diri terhadap polusi. Kita akan tercemar, dan tanpa kita sadari, kita sudah menjadi sama saja dengan semua orang di sekeliling kita. Jadi, ini perenungan yang singkat. Ketika kita membandingkan pencemaran rohani yang kita biarkan, itu nanti bisa separah Minamata, gitu. Bisa menjadi sama parahnya dengan Minamata tanpa kita sadari. Dan kita tidak perlu menunggu sampai 36 tahun. Ada masa tertentu di mana kita akan merasa sangat biasa dengan ini, masa sangat biasa dengan hal-hal seperti itu. Maka pada akhirnya nilai-nilai firman Tuhan itu akan kita reduksi, akan kita kurangi, dan merasa, oh nggak apa-apa juga, tidak apa-apa juga. Dan terakhir, pada akhirnya kita menjadi tidak ada bedanya dengan dunia. Jadi supaya kita tidak tercemar, kita harus tetap berpedoman pada firman Kristus yang benar. Begitu. Itu Pak Sony perenungan sederhananya. Silakan Bapak Ibu yang lain juga bisa berbagi. Gitu. Ya, terima kasih Pak Embang Tambun yang pagi hari ini sudah melatar belakang di tulisan Bapak pagi hari ini. Ya, kita akan percaya begitu banyak Bapak Ibu yang mendapatkan pagi hari ini dari perenungan pagi hari ini. Ya, mari Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk boleh berbagi pagi hari ini. Ya, karena tema yang menarik sekali tentang daerah itu Minamata. Ya, silakan Bapak Ibu. Yes, Anda boleh resen, ya, atau Anda juga boleh langsung angkat tangan, ya, atau tekan tombol resen. Ya, silakan, ya. Dari Manado langsung, ya, bersama Pendeta Michael Kasunso. Ya, selamat pagi, Pendeta Kasunso, silakan. Ya, belum dimut ya Pak Pendeta Michael Kasunso. Ya. Oke, Ya, oke, selamat pagi. haleluya. Ya, eh bagus sekali tadi pagi saya baru tahu juga. Terima kasih hamba Tuhan Pak Embang tentang Minamata. Saya baru tahu peristiwa ini 1950. Bagus sekali contoh ini ya tentang pencemaran. Saya dapat berkat Tuhan dan melalui perenungan harian hari ini. Ini benar-benar peringatan buat kita hamba-hamba Tuhan. Ini juga Rasul Paulus mengingatkan, ini khotbah juga firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa di akhir zaman ini akan ada banyak pencemaran rohani. Ya. Dan tadi sudah disampaikan, itu benar. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, beberapa jemaat saya lihat itu benar-benar ada terjadi. Saya kemarin baru menangani ya pasangan suami istri masih muda, ya, mereka baru 6 tahun menikah, punya anak. Baru kemarin mereka mau cerai. Nah, akhirnya kami panggil dan saya tanya, ternyata yang laki-laki ini punya hubungan hugel, kalau bahasa Melayu hubungan gelap, ya. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Ya, terjadi pencemaran hanya melalui katanya dia chat, WA pacarnya yang dahulu.
dan saya merenungkan betul juga kita memang benar-benar, karena saya dari 1 Korintus 7 ini saya dapat jelas tegas Rasul Paulus mau ingatkan kita harus memang memisahkan. Kita harus jelas kita ini anak-anak terang ya, seperti saya pakai kaos kemeja putih, jelas banget kalau ada hitamnya itu jelas kita harus jadi anak-anak terang. Dan akhirnya kami puji Tuhan, anugerah Tuhan kemarin sebagai gembala kami menasihati dan kami yang harus langsung sampaikan, kamu harus putus dengan hubungan gelapmu ini dengan orang ketiga. Dan puji Tuhan tadi pagi kami konfirmasi mereka sudah baik, ya dia sudah juga memutuskan ininya. Jadi tentang pencemaran ini kita harus berhati-hati ya. Saya sebagai hamba Tuhan terima kasih untuk kebenaran hari ini. Saya juga terus berjaga-jaga, saudara. Saya bersaksi ya hampir 30 tahun kami melayani ya, karena kita memegang prinsip ini ya, untuk kita harus memang benar-benar kudus, ada di lingkungan yang benar-benar rohani. Makanya saya juga mulai tahun baru ini termasuk khotbah-khotbah saudara saya di jemaat, hati-hati di YouTube ada begitu banyak, karena ada banyak pengajaran-pengajaran palsu. Ya kita harus hati-hati. Saya puji Tuhan bersyukur renungan harian salah satu Tuhan suruh untuk jadi memang standar untuk kebenaran. Jadi saya pun untuk menjaga pencemaran dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang palsu, kita harus benar-benar ambil. Nah, puji Tuhan saya juga saat ini sudah ada di lingkungan Yayasan Gloria Renungan Harian. Saya lihat ada kurang lebih 30-an kita. Tetap mari kita sama-sama supaya tidak tercemar. Karena di luar sana, saudara benar ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Saya dari gereja karismatik dan saya bersyukur Tuhan itu baik. Ya renungan harian ini benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini juga kita diberkati. Jangan sampai tercemar. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Pastor Michael. Ya, pagi ini sangat menarik sekali ya. Pak Hembang, ya memang benar ya. Nah, dalam hal ini kita harus juga menyadari dan menjaga ya dalam kita bergaul ya, dalam pergaulan kita sungguh-sungguh dengan pergaulan yang positif ya, di mana kita bersama-sama bergaulan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Ya, saya Bapak Ibu pagi hari ini ingin berbagi ya, kami berkesempatan ya, jangan sia-siakan. Mari ingin berbagi, mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan dan kita bagikan. Silakan. Mari Bapak Ibu. Ya, kita bersama-sama pagi hari ini. Ya, di sini saya lihat juga ada ya Bu Endang. Ya, pagi Bu Endang yang berbagi pagi hari ini Bu Endang. Bu Endang Lestari. Ya, terima kasih Pak Sony waktu yang diberikan. Maaf suaranya jelas nggak ya, karena ini sambil di jalan. Jelas Bu, jelas. Iya. Terima kasih Pak Himba Tampun tadi untuk berbagi sharing tentang naskahnya. Ya, ini memang sesuatu yang fakta ya. Pastinya bukan hal yang asing untuk kita jumpai, bahwa orang untuk berlaku kebenaran itu memang jauh lebih sulit, untuk mendengar kebenaran juga jauh lebih sulit daripada mendengar sesuatu yang jahat gitu. Kadang orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen saja kalau mendengar sesuatu yang negatif cenderung untuk lebih mudah menanggapi daripada ketika diajar tentang kebenaran gitu. Jadi memang gimana ya, sampai saat ini kami juga kadang menghadapi hal-hal ini masih belum menemukan solusi yang benar-benar bisa menghentikan hal tersebut, sehingga orang percaya juga tetap selalu bisa menggarami seperti yang tadi disampaikan Pak Michael juga. Bahkan di tempat yang sekitar kami itu pernah saya menjumpai bukan hanya jemaat, ada juga jemaat yang mengeluhkan bahwa justru gembalanya yang melakukan hal demikian, dan di jemaat itu justru ya jemaatnya semua diam. Lalu bagaimana, yang saya tanyakan begini, lalu bagaimana dengan pelayanan yang dilakukan?
Bahkan kan seorang pendeta harus memberi contoh tidak hanya melalui khotbah-khotbah gitu ya, harus dalam kehidupan nyatanya juga semestinya kan melakukan kebenaran. Bagaimana kalau pendeta itu sendiri yang melakukan perselingkuhan? Lah jemaatnya semua diam. Lantas bagaimana pengajarannya, bagaimana kehidupan bergerejanya, dan bagaimana membangun gereja itu? Ya itulah Bu, makanya gereja kami juga stagnan gitu, berjalan di tempat, tidak ada sesuatu yang kemudian mengarah kepada kehidupan yang lebih baik, menjadi gereja yang menjadi berkat, menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran. Akhirnya semua jemaat juga, banyak di antara jemaat yang melakukan hal itu, akhirnya ya cuma yang penting saya berdosa, kamu berdosa, sudahlah kita sama-sama diam, aman gitu. Padahal kan di dalam Tuhan sebenarnya seharusnya tidak begitu. Nah, persoalan yang demikian ini memang apa ya, kadang riskan untuk dibuka, juga kadang malah yang terjadi justru perpecahan yang baru, konflik yang baru gitu, karena orang kadang menganggap sok suci kamu mengajak orang lain hidup benar. Nah, seperti itu sulitnya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang lain nanti juga ada masukan yang bisa mempermudah menjadi solusi bagi persoalan ini, atau mungkin nanti Pak Hembang sendiri yang akan boleh membagikan tipsnya gitu Pak. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang. Ini menarik Pak Heman. Pak Hembang ya, pagi hari ini. Menarik sekali Pak Hembang. Dari Bu Endang. Sedikit saya tanggapi Pak Sony yang share-nya Bu Endang tadi. Saya pikir disitulah apa ya, nanti Bapak Ibu yang penulis renungan harian di sini bisa, pasti ada banyak hal-hal seperti itu bisa menjadi 1, 2, 3 poin khusus lagi, memang karena keterbatasan tempat sekitar 200-an kata, memang kita tidak bisa membahas 2, 3 poin secara lebih detail begitu. Tetapi saya pikir memang kalau memang kita tahu ada satu dosa yang sudah jelas-jelas begitu, walaupun kita sebagai jemaat biasa dan walaupun yang berdosa itu adalah pimpinan kita harus melakukan tugas kita juga, tanggung jawab kita untuk menegur gitu ya. Hanya saja mungkin cara menegurnya bagaimana. Mungkin bukan bukan di sini kita takutnya dianggap judgmental gitu, kayak menghakimi, kayak kamu sok suci nggak ada dosa gitu. Tetapi kalau motivasi kita menegur juga adalah motivasi untuk mendapatkannya kembali, untuk membawanya ke dalam track yang benar, kita bisa melihat mungkin tidak selalu harus kita yang terjun, tapi kita melihat misalnya di masing-masing organisasi kita perlu belajar misalnya bagaimana kalau menyampaikan ini. Siapa misalnya pemimpin yang dekat yang bisa disampaikan ini tanpa harus menjadikan ini gosip jemaat gitu. Tetapi bagaimana kita bisa menghubungi orang-orang yang tepat supaya ini bisa disampaikan, dan kalau ternyata semua cara sudah kita lakukan, bisa saja jalan keluar kita adalah oke, kalau begitu saya tidak bisa di sini lagi. Tetapi kalau misalnya kita tidak berbicara apa-apa, kita hanya menarik diri, mungkin kita sendiri terselamatkan. Tapi banyak orang lain juga akan tetap dalam pencemaran tadi itu. Jadi saya juga sebagai seorang pendeta juga tetap membuka diri kepada orang-orang yang menyampaikan masukan, teguran juga. Karena kita memposisikan diri juga sebagai teman, sebagai sesama saudara. Jadi bukan pendetanya pasti anti dosa, tidak lagi, tidak mungkin berdosa lagi, bukan. Justru kadang-kadang jemaat dari kita itu terlalu apa? Terlalu tinggi kadang-kadang. Jadi misalnya mereka berpikir, oh udah pendeta, pasti nggak ini lagi. Langsung kasih kepercayaan total, kasih kepercayaan sepenuhnya. Tidak ada pengawasan, tidak ada evaluasi. Mereka percaya, oh begini saja. Tetapi itu justru membuat kita terjerumus kalau misalnya kita tidak membangun sistem yang baik gitu. Karena itu, kita harus benar-benar menyadari situasi-situasi tertentu yang mungkin punya potensi membuat kita masuk dalam jebakan pencemaran. Karena itu memang kita harus ya was-was lah dan tetap menyadari seperti tadi itu, kita menyadari siapa kita. Perlu kita ingat juga ya, ketika menulis ini saya juga teringat satu poin begini. Jangan seolah-olah kita mau menegaskan bahwa kesucian itu tergantung kita, jangan juga. Karena memang ini kan surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang sudah percaya, kepada orang-orang yang sudah Kristen. Jadi kepada orang-orang yang sudah mengalami pembenaran, pengudusan karena Kristus.
Tetapi tidak lantas gara-gara itu kita bersikap pasif saja, tidak ada bagian kita, tidak ada peran kita di situ. Tetapi karena Kristus sudah menguduskan kita, maka sekarang bagian kita hidup di dalam kekudusan itu. Kita tetap hidup dalam identitas sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan Kristus. Salah satunya tadi itu adalah memperhatikan area bergaul kita, memperhatikan media-media di sekeliling kita. Apalagi sekarang misalnya, dengan media sosial yang luar biasa tantangannya. Kita bisa hanya satu klik sudah masuk dalam godaan, hanya satu klik kita bisa berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Gitu. Apalagi misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa saja di awal-awal kita melakukan sesuatu yang salah, lalu kita tetap melakukan pelayanan dan kayaknya tidak terganggu, kayaknya aman-aman aja. Lama-lama lakukan, tetap melayani lagi, kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya tidak ada masalah, semua bisa. Maka pada akhirnya yang kita kerjakan itu adalah kita mengerjakan kecemaran dan kita melayani Kristus sekaligus. Dan orang-orang yang menyadari itu nanti akan melihat kita sebagai contoh, oh ternyata nggak apa-apa juga kok hidup duniawi sambil tetap melayani tidak apa-apa juga. Itu maka kita akan menjadi teladan yang buruk. Dan tentunya kalau kita kembali kepada kebenaran Kristus, seharusnya kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita di dalam melayani Dia. Mungkin kita melakukan itu karena, misalnya saya berkhotbah karena saya pendeta, bukan karena saya melakukan itu bukan dengan sukacita, tetapi karena ini jadwal saya, karena ini tanggung jawab saya, karena ini pekerjaan saya, maka saya akan melakukan itu. Maka disinilah sekali lagi, sekecil apapun bentuk pencemaran yang berpeluang untuk masuk ke dalam hidup kita, kita perlu menyadarinya. Kalau kita sudah sempat masuk, ya kita akan bergumul bagaimana menyelesaikan ini, bagaimana membersihkan diri dari sini, bagaimana bertobat dari sini. Kalau kita masih bergumul juga, kita menyadari bahwa ini dosa. Kita bisa melihat ada bedanya misalnya. Saya melakukan dosa, saya akui itu dosa dan saya merasa bersalah dengan itu. Tapi ada juga nanti misalnya orang-orang, saya melakukan dosa dan saya merasa it's fine with that, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi makin lama tahapnya itu akan semakin parah gitu. Dan puncaknya nanti bisa seperti peristiwa Minamata. Awalnya kita tidak menyadari sampai separah itu, tapi ternyata nanti dampaknya bukan hanya merusak kita, tapi juga semua orang yang ada di sekeliling kita, dan yang tentunya itu tidak akan menjadi kesaksian yang baik bagi Tuhan yang kita layani. Thank you Bu Endang, Pak Sony, lanjut Pak. Ya, luar biasa pagi hari pencerahan yang kita dapatkan pagi hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin menanggapi yang pagi hari ini atau mendapatkan sesuatu, silakan. Ya, karena kita pagi ini sangat saling memberkati yang lainnya. Ya, di sini ada Pak Yosafat Agung. Dari saya lihat sudah on cam sedikit ya. Silakan Pak Yosafat Agung ingin menyampaikan sesuatu pagi hari ini. Belum Pak Sony. Oh, belum. Oke. Ya, baik. Mungkin di sini juga ada Pak Pendeta Susanto. Ya, di Atlanta. Silakan Pak Pendeta Susanto. Nih. Ya, silakan Pak. Ya mungkin belum di Pak masih di mute. Ya. Oke, baik sudah Pak. Silakan Pak. Oke. Saya pernah mengajak salah seorang petinggi dari perusahaan besar di Indonesia karena Dukasi mau pensiun untuk menjadi itu, menjalankan program CSR perusahaan itu, yaitu menolong sekolah-sekolah untuk memperbaiki kualitasnya begitu. Wah, dananya sih besar ya, miliaran begitu. Saya ajak keliling. Salah satu saya ajak keliling ke kenalan saya yang pekerjaannya itu memberikan pelatihan orang-orang pemulung yang hidupnya mengais sampah. Itu diajari macam-macam keterampilan supaya mereka itu bisa hidup mandiri begitu. Ini dia orang Jakarta, saya ajak ke Surabaya.
itu di daerah pembuangan sampah itu mungkin ratusan hektar, itu luas sekali. Saya bilang mau tak ajak ke sana, lihatin di sana juga ada aktivitas pembinaan menolong orang-orang yang termarginalkan. Terus dia bilang, oh ya ayo, katanya begitu. Setelah saya ajak ke sana, waduh, dia bingung sekali karena dari jauh aja baunya sudah menyengat. Lalu sampai di tempat itu, sampai saya bawa masuk ke daerah bangunannya itu cukup gede ya, bagus sekali gitu. Lalatnya banyak sekali. Nah, di situ ada seorang arsitek lulusan ITS ya, Surabaya. Anaknya pintar sih, cewek. Dia dapat pendidikan khusus dari Australia gitu, dan dia menceburkan diri di sana. Lalu saya ajak masuk ke gedungnya, terus disuguhi teh panas banget. Saya sengaja ya, padahal orang itu CEO dan CFO. Jadi itu tangan kanannya dua orang ini perempuan, tangan kanannya direktur utama perusahaan itu gitu. Saya pikir wah ini kesempatan ngerjain dia. Saya bilang wah ini sudah disuguhi teh panas ini. Kalau kita ndak minum eh, kasihan yang sudah menyiapkan begitu. Yuk kita minum. Wah dia salah tingkah ya karena baunya saja apa sudah nggak karu-karuan, lalatnya begitu banyak luar biasa, harus minum lagi seperti itu. Setelah keluar dari sana setengah jam, dia tidak tahan, dia setengah jam cuma wawancara apa yang dikerjakan ini itu gitu, lalu dia keluar, dia bilang kok bisa ya, kok tahan ya, dia bisa di situ, aku aja dari jauh sudah dapat baunya itu sudah tidak tahan, katanya begitu. Nah ini apa namanya, ini sesuatu yang normal ya kalau orang-orang yang biasa kerjanya di pasar yang pembuangan sampah mengais-ngais gitu, atau yang di tempat pembuangan sampah di pasar gitu, penciuman mereka sudah menjadi kebal gitu. Kalau kita awal masuk wah kita tidak tahan, tapi kalau lama-lama kebal juga sih gitu ya. Sifat dosa itu memang begitu ya, kita menjadi imun ya. Saya dulu di Indonesia waktu pertama kali pulang ke Indonesia, saya nggak percaya, banyak orang mengatakan wah mesti sedia obat ini nanti di Indonesia supaya tidak sakit. Saya bilang enggak, saya pulang juga nggak masalah. Tapi sekarang begitu sudah lama tinggal di Amerika gitu, pulang ke Indonesia tidak bisa sembarang makan, mesti harus berhati-hati. Minimal di rumah itu harus ada satu obat yang namanya apa itu Norit. Itu saya sudah mulai, wah ini tidak enak, cepat-cepat minum Norit 2 begitu ya, supaya mungkin ada hal apa yang perut saya sudah tidak kebal lagi begitu. Nah memang seperti itu teman-teman, dan apa yang dikatakan Bu Endang itu enggak apa namanya, enggak mustahil, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena hamba Tuhan sendiri. Dua hal yang menyebabkan hamba Tuhan itu jatuh. Yang pertama itu memang banyak hamba Tuhan itu mempunyai kesombongan tersembunyi, menganggap dirinya itu seperti lebih tinggi secara rohani, sehingga ya merasa nggak mungkin dirinya jatuh. Atau orang di sekitarnya, jemaat yang menaruh dia pada posisi itu begitu, sehingga eh, kalau hamba Tuhan itu jatuh tidak ada yang berani menegur begitu. Padahal menegur itu adalah sesuatu yang sangat baik sebetulnya
gitu. Teman baik itu teman yang berani menegur dikala teman begitu. Tapi banyak orang enggan sekali menegur hamba Tuhan ya, karena menganggap diri, wah hamba Tuhan kan sudah level rohaninya lebih tinggi. Enggak juga ya gitu. Aku dulu itu punya teman waktu sekolah di sekolah teologi ya. Temanku ini sudah punya pacar, kemudian dia itu masih pacaran lagi dengan adik tingkatnya. Adik tingkat kami di kuliah itu gitu, pacarnya di luar kota. Saya kenal baik dengan pacarnya. Begitu. Tapi teman-teman satu leting kami itu suka wah ribut. Ini kok kalau pacarannya dengan adik tingkatnya itu masih biasa-biasa gitu, itu tidak masalah. Ini kayak pacaran yang sudah sangat berat gitu ya. Sudah mendekati kemesraannya itu seperti suami istri gitu. Nah, teman-teman satu leteng itu beritahu saya, kamu Susanto, kamu kan yang paling tua di antara kita, karena saya ini kuliah lagi itu setelah apa 6 tahun 5-6 tahun bekerja ya, baru kuliah lagi. Jadi teman-temanku itu masih lulusan SMA sama aku, yang paling tua di situ. Tapi aku mikir, teman ini kalau diingetin juga belum tentu mau, apalagi melihat dia itu pride-nya tinggi sekali gitu. Nanti menyebabkan masalah gitu. Lebih baik aman-aman aja lah, biarlah. Tapi teman-teman selalu mendesak, ayo, kamu yang lebih tua. Memang enak sih nyuruh orang lain ya, dirinya tidak berisiko gitu. Sampai suatu hari aku tuh masuk di kosnya, aku tuh kaget. Karena ada keperluan gitu kan, biasa tuh temen dulu, temen satu kamar, terus dia setelah semester berapa, semester 6, semester 7 itu harus keluar dari asrama gitu, kita kos di dekat kampus gitu. Aku masuk kamarnya dia tanpa tak ketuk gitu, aku buka aja, jebret, kaget aku. Ternyata dia dengan adik tingkatnya itu yang dia pacari itu tidur satu tempat tidur di depan kecil gitu, selimutan, siang-siang bolong gitu ya. Gitu, aku ya kaget, oh gitu, tak tutup lagi, jebret, aku pergi. Terus, nah di situ aku terpanggil untuk nasihatin dia. Aku bilang ya sorry kemarin aku udah ngetuk, karena kita biasa kan, dia kalau ke kosku juga begitu gitu. Lo kamu kan punya pacar, walaupun pacarmu di kota lain begitu. Kamu kenapa dengan yang ini kamu serius? Aku bilang, yang di sana gimana? Aku bilang begitu. Aku nasihatin nggak bisa gitu dong. Kita ini kan dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan ya, gitu. Nah, apa namanya? Masa seperti ini teman-teman ini ribut. Aku suruh ngingetin kamu gitu. Wah, dia marah sama aku. Dia marah sekali. Dan ketika dia marah itu dia bilang begini ya, pokoknya aku sekarang tidak menganggap kamu teman. Aku tidak punya teman seperti kamu, katanya begitu. Mulai sekarang, saat ini juga, kamu bukan temanku. Terus aku bilang, oh ya, aku bilang begitu. Ya kalau kamu tidak nganggap aku teman, nggak apa-apa. Tapi aku nganggap kamu teman, Masian. Begitu, walaupun kamu marah, kamu masih temanku, aku bilang begitu. Nggak peduli gitu ya. Aku cuma mau ngingetin kamu, jangan dong, aku bilang gitu. Itu saja, ya. Memang eh, menasihati itu tidak enak ya. Tidak semua orang itu mau dinasihatin. Makanya yang saya rasa hebat itu Nabi Nathan ya. Dia itu kan nabi tidak terkenal ya, mungkin nabi deso ya itu ya. Bukan nabi kerajaan begitu, tapi diutus Tuhan untuk nasihatin Daud ya. Begitu. Dan karena pertobatannya itu ya, Daud
luar biasa karena teguran Nabi Nathan. Jadi aku pikir, iya ya, orang yang seperti Daud itu posisinya begitu tinggi. Sebetulnya dia bisa saja sih membunuh Nabi Nathan itu untuk membungkam. Tetapi memang Daud itu hebat. Sehingga Tuhan itu menyayangi dia karena walaupun dia begitu tinggi jabatannya sebagai raja, tetapi ketika dia jatuh dalam dosa dan ditegur, dia itu mau bertobat. Nah, itu indah sebetulnya ya. Gitu. Jadi terima kasih Pak Embang. Memang betul kontaminasi itu memang apa namanya tidak terasa ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi kebal ya. Terima kasih diingatkan. Ya, terima kasih Pak Bunda Susanto pagi Terima hari kasih ini Pak berbagi. Santo dan Pak Santo. Iya, terima kasih Pak Embang yang indah sekali pagi hari ini boleh bersama-sama berbagi. Ya, saya kira percaya bahwa pagi hari ini kita bersama-sama saling menjaga dan kehidupan kita dalam Tuhan. Ya, mohon maaf sekali karena waktu yang sangat terbatas. Kita akan bersama-sama melihat bahwa bacaan kita pagi hari ini ya ada satu kata bijak pagi hari ini itu berpegang teguh kepada pengajaran Kristus yang benar akan menjaga kita dari segala tindakan yang cemar. Lalu itu mari arahkan hati kita terus berpaut pada Kristus dan biarlah Kristus kita sebagai andalan kita dan sama-sama kita dalam komunitas yaitu bertumbuh bersama-sama dalam iman kita pada Kristus. Lalu itu mari Bapak Ibu sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan di awal tahun yang baru ini kita sudah bersama-sama diingatkan Tuhan untuk saling menjaga kita dari kecemaran dan biarlah kita terus hati kita tertuju kepada Tuhan. Terima kasih. Dan saya rasa karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf kalau Bapak Ibu pagi hari ini mungkin ada yang menyampaikan sesuatu, tapi karena waktu yang sangat terbatas dan kami tetap terus eh, mengajak Bapak Ibu untuk saling berbagi, ya mungkin bisa nanti chatting atau mungkin nanti bisa di lain waktu, ya silakan ya. Pagi hari kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Lilis dan nanti doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Silakan Ibu Lilis. Ya, terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Embang Tambun. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu bersama, mendengar dan belajar firman-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman kami melalui 1 jam bersama renungan harian ini. Sungguh kami saling dikuatkan untuk selalu berpaut padamu, untuk teguh memegang firman-Mu dan mengenakannya sebagai senjata perang kami melawan serangan si jahat. Saat ini kami bersatu di dalam doa. Di awal tahun 2024 ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan boleh menuntun langkah kehidupan kami sepanjang tahun ini. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup takut akan Engkau, dan hidup di dalam terus bertumbuh untuk semakin hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kedamaian di seluruh muka bumi. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong pemimpin-pemimpin negara yang sedang berperang. Tuhan boleh memberi mereka hikmat supaya mereka boleh mencari kedamaian dan segera menghentikan peperangan. Kami berdoa untuk korban-korban peperangan Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh mengasihani mereka dan menolong mereka. Dan akhirnya Bapak, kami juga berdoa untuk program 1 jam bersama renungan harian. Kiranya program ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi sarana bagi kami boleh bertumbuh dalam iman, dan menuntun kami sepanjang tahun ini boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus.
Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Maaf, Pak Santo belum dibuka. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di muka bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Amin. amin. Terima kasih Bu Lilis, terima kasih Pak Santo. Mari sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kenakan pujian, terima kasih Tuhan. Karena acara 1 jam renungan harian pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kita bersama pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, bersyukur dalam Tuhan dalam segala hal. Dan pagi hari ini kita bersyukur loh. Acara 1 jam bersama renung harian, kita boleh bersama-sama melewati dengan penuh sukacita. Kita mendapat berkat yang luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan kita dengar dan sering-sering kita dapatkan untuk saling menguatkan iman kita. Kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekali lagi. Dan terima kasih buat Bapak Hembang Tambun yang sudah berbagi pagi hari pada kita semuanya. Dan kami mengajak Bapak Ibu kembali dalam acara 1 jam bersama renung harian. Dan Bapak Ibu boleh berbagi ya. Dan kita akan bersama-sama diberkati. Dan kita bersama-sama untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Ya, kami berjumpa di
acara berikutnya. Seperti itu, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya, selamat beraktivitas dan selamat bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya.